Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sekalian, para santriwan santriwati, dewan asatiz, para mutakharrijin dan mutakharrijat yang saya muliakan dan yang saya hormati. Wabil khusus yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati khadimil ma'had, Ayahanda Buya Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haytami NK, mata'ahullah bituli hayatih. Mudah-mudahan usia beliau diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga apa yang diajarkan selama ini dididik kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi manfaat kita sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Amanah Ummah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Alim Nur MPD mata'ahullah biduli hayatih, dan juga Raisul Madrasah SMPT Darul Amanah, Raisul Madrasah SMAT Darul Amanah, dan juga Raisus Salafiyah, para dewan asatiz wal asatizah baik di tingkat formal ataupun non formal, dan juga para mutakharrijin mutakharrijat yang berkesempatan hadir pada apel Hari Santri Nasional pada hari ini, segenap petugas apel upacara Hari Santri, dan juga para santriwan santriwati yang insya Allah di pagi yang penuh dengan keberkahan dan khidmah ini, mudah-mudahan ini menjadi simbol perjuangan kita sampai akhir hayat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan, kesempatan, waktu yang diberikan Allah
mampu kita tasarrufkan, kita aplikasikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama santri tinggal di pesantren, maka waktu, kesempatan, usianya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berada dalam lingkungan bi'ah yang baik, bi'atun sholihah, lingkungan yang baik, karena di dalamnya ada ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ada para penuntut ilmu, ada para pengamal ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan ini senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada Sayyidul Kaunain, penghulunya Bani Adam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang selalu ittiba, mengharapkan rif'atun kamaliyatun minallah, pangkat yang ideal dan sempurna di hadapan Allah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Salah satunya adalah dengan cinta ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita berkenan Allah berikan syafaatul uzma melalui kemuliaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini merupakan simbol bahwa perjuangan para ulama, perjuangan para penuntut ilmu, perjuangan orang-orang yang suluk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan apresiasi dan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari ini siapa saja yang merasa santri dan berjiwa santri patut berbahagia, karena saat ini kita merayakan Hari Santri Nasional semata-mata mengenang perjuangan para ulama, perjuangan para penuntut ilmu, perjuangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan orang yang cinta tanah air dengan sukarela, semata-mata adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hanya menikmati hasil perjuangan mereka. Maka saat ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah wahai para santri, berbahagialah wahai orang-orang yang berjiwa santri. Hari ini kita bisa nikmat sujud kepada Allah. Hari ini kita bisa nikmat menuntut ilmu di jalan Allah tanpa gangguan orang-orang yang mengusik tanah dan bangsa kita. Tapi dulu para perjuangan ulama kita mungkin tidak enak sujud kepada Allah, mungkin menuntut ilmu tidak setenang kita pada hari ini. Darahnya para ulama dikorbankan dengan penuh keimanan demi menjaga tanah air kita. Maka saat ini siapapun yang membangkang NKRI, siapapun yang membangkang Pancasila, siapapun yang membangkang Undang-Undang Dasar telah khianat kepada darah para ulama. Hari ini kita buktikan, tidak hanya sekedar kita santri di pondok pesantren, tidak hanya sekedar status kita secara sosial adalah seorang santri yang pintar memakai sarung, yang pintar memakai baju koko, yang pintar memakai peci, yang bisa membawa Quran, yang fasih membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar itu santri di hadapan Allah. Santri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang bangga dengan imannya, mereka yang bangga dengan status sosialnya, mereka yang bangga dengan tanah airnya. Karena tanah air ini dijadikan tempat sujud kepada Allah, maka harus aman dan tentram. Oleh karena itu, santri harus rela dan ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita sudah membuktikan bagaimana perjuangan mereka ada masa-masa lalu. Bahwa pesantren, dunia pesantren, dinamika pondok pesantren merupakan representasi daripada perjuangan para ulama, komunitas orang-orang yang beriman kepada Allah, cinta dengan ilmu pengetahuan, soleh, senang dengan masjid, senang dengan Al-Quran,
senang berzikir kepada Allah, tapi tidak menutup kemungkinan cinta tanah airnya juga setinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaca dari peristiwa terdahulu, resolusi jihad yang senantiasa diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dibantu dengan santrinya dari Cirebon Kiai Haji Abbas, bahwa perjuangan santri tidak hanya sekedar menuntut ilmu di pondok pesantren, tapi santri harus punya andil dengan negara kita, dengan tanah yang kita dilahirkan di dalamnya, semata-mata adalah supaya kita bisa menegakkan hukum Allah, menjalankan hukum Allah dengan tenang, dan kita akan mendapatkan status yang bahagia di dunia sampai akhirat. Karena tupoksi kita sebagai santri cuma satu pada hakikatnya. Bahkan tidak hanya sebagai santri, umumnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas pokok dan fungsi kita sebagai orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa ibadah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk? Bagaimana mungkin kita bisa silaturahim bersosialisasi dengan aman dan tentram? Kalau bumi kita tidak nyaman dan tentram, kalau tidak ada keadilan, tidak ada saling menghormati, tidak ada saling toleransi, maka tidak akan pernah terjalin dan tercipta hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah yang kita injak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah dengan sepenuh hati, kemerdekaan negara Republik Indonesia bukan pemberian penjajah, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian orang-orang asing, tapi semata-mata perjuangannya para ulama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Anda berjihad. Jihad saat ini tidak hanya di medan perang, fi ma'rakatil qital. Bahwa jihad saat ini tidak hanya seperti orang-orang terdahulu. Konteksnya saat ini adalah, jika Anda cinta kepada para ulama, jika Anda takzim kepada para kiai, jika Anda takzim kepada para penuntut ilmu, orang-orang soleh yang membawa imannya memperjuangkan negara Republik Indonesia, semata-mata adalah untuk terwujudnya bahwa ibadah kepada Allah dengan tentram, menyebarkan ilmu-ilmu Allah dengan nyaman, itu pada hakikatnya adalah merupakan hidayah, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukalah mata kita, wahai para santri. Saat ini santri bukan hanya orang yang bajunya bagus dan mahal, bukan hanya orang yang rajin identik ke masjid. Itu sudah keharusan sebagai seorang santri di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting adalah tunjukkan loyalitas iman dengan pengabdian ibadah kepada Allah. Tunjukkan loyalitas kita sebagai anak bangsa dengan menjaga tanah air ini dengan sepenuh hati. Bahwa orang-orang yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, membangkang dengan pemimpin yang sah, itulah pengkhianat para ulama saat ini. Di mana dalam ajaran Islam, terutama hukum yuridis, dalam fikih Islam, dibolehkan membangkang kepada pemimpin yang sah. Tunjukkan literasinya. Di mana? Maka ulama kita terdahulu mengkritik boleh, tapi tidak boleh membangkang kepada pemimpin. Disinilah sinergitas antara para umaro dan para ulama yang ada di negara kita Republik Indonesia. Maka bangsa kita secara substansial adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur wahai para santri. Jangan malu menjadi seorang santri. Jangan minder menjadi seorang santri. Bangga dan bahagialah engkau menjadi seorang santri. Karena santri harus punya dua prinsip dalam kehidupannya. Yang pertama, sebagai representasi perjuangan para ulama, juhudul ulama himmatul adbiya wal mursalin. Perjuangan para ulama adalah representasi, pembuktian, perwujudan, semangat dan spiritnya para aulia, para anbiya, para mursalin, semangatnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda membela tanah air juga berarti mengikuti sunnahnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, jika kita saat ini perjuangannya berbeda dengan orang-orang dulu, jika kita menghargai darah para ulama yang senantiasa rela terkucur demi terjalinnya dan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia,
Saat ini kita buktikan perjuangan kita dengan yang pertama, bahwa santri harus bangga menjadi santri dan tidak boleh putus asa dalam berjuang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak relevan kalau saat ini kita bawa senjata untuk menjajah, untuk melawan para penjajah. Siapa penjajahnya? Saat ini penjajah kita yang paling relevan adalah lawan kebodohan dalam diri. Jangan mundur untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Jangan patah semangat untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Jangan mudah menyerah untuk menuntut ilmu di pesantren. Karena kiai-kiai kita saat dulu lahir dari pondok pesantren, lahir dari rahim pondok pesantren, akhirnya kecintaannya kepada bangsa dan negara sama terhadap kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Spirit antara kita dengan Allah, kecintaan secara vertikal antara kita dengan Allah juga harus relevan dan paralel antara kita, kecintaan kita antar sesama. Kenapa? Harmonisasi sosial antara umat anak bangsa hanya bisa terjalin jika kesalehan sosial terbangun dan negara kita menjadi negara yang aman dan tentram. Kita berkaca dari negara-negara Timur Tengah yang ulamanya sangat soleh, yang ulamanya sangat banyak hafal Quran, yang ulamanya sangat jenius. Tidak satu dua kitab yang dibaca, tapi untuk menyatu, untuk menstimulus semangat, memacu semangat para murid-muridnya membela tanah airnya, kalah dengan para ulama-ulama kita. Ulama kita hanya memimpin istighosah, ulama kita hanya memimpin tahlil, ulama kita hanya mengurusi santrinya di pesantren. Tapi jangan salah, kontribusi para kiai yang dianggap kaum sarungan, kontribusinya para kiai yang dianggap kaum pinggiran, yang tidak seperti orang-orang yang punya kelas sosialnya tinggi, ternyata punya peran penting dalam membentuk anak-anak bangsa yang cinta tanah air, yang cinta bangsanya, yang lahir batin berkorban dengan tanah airnya. Saat ini kita adalah waris mereka. Lanjutkan perjuangan mereka. Kalau Anda mau lanjutkan perjuangan para kiai saat ini, maka bukan lagi Anda harus membeli senjata untuk berperang di medan perang. Saat ini yang pertama adalah berjuang sepenuh hati, pantang mundur sebelum pintar, pantang mundur sebelum alim, pulang di masyarakat menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan spiritnya Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum. Anda bagaimana mungkin bisa mengamalkan ilmu kalau tidak menjadi orang manfaat? Anda bagaimana mungkin bisa jadi orang yang bisa berkontribusi baik di keluarga, di masyarakat, bahkan ruang lingkup yang lebih luas dalam konteks bernegara, kalau Anda tidak punya ilmu sebagai bekal untuk bisa mendapatkan alam dunia ini, bahkan mendapatkan nanti sesuatu yang indah di alam akhirat. Karena yang kita tuju dua rumah, as-sa'adah fid darain, kebahagiaan di alam dunia sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika saat ini Anda spiritnya dalam belajar menurun, kalau saat ini kita berjuang menuntut ilmu di pesantren ternyata tidak seperti perjuangan ulama-ulama terdahulu, yakinlah, sadarlah wahai santri, Anda mengkhianati perjuangan ulama. Kalau santri pulang tidak bangga mengajar ngaji, kalau santri pulang tidak bangga menjadi imam sholat, kalau santri pulang tidak bangga dengan suluknya di pesantren, malah lebih memilih urusan dunia, berarti tidak bangga menjadi santri, mengkhianati perjuangan para ulama. Persoalannya saat ini begitu. Banyak yang pesantren 10 tahun, 15 tahun, pulang ke rumah, tidak sabar seperti kiai-kiai kita terdahulu. Akhirnya mengambil urusan yang lain, bukan urusan yang pertama dia pilih. Masuk ke pesantren, menuntut ilmu agama, belajar agama, mengajarkan agama, ternyata pulang ditinggalkan ilmu agamanya. Apa begitu santri yang sesungguhnya? Modal ulama, modal kiai itu bukan senjata yang bagus. Modal para ulama itu bukan peralatan yang lengkap. Satu yang menjadi modal para ulama adalah iman kepada Allah, keteguhannya kepada Allah, dan juga kecintaannya kepada tanah air. Mereka bangga dengan ilmu agamanya, mereka bangga dengan status sosialnya, mereka bangga dengan pesantrennya, mereka bangga dengan gurunya. Saat ini jika ada santri yang seperti itu, telah khianat kepada darah para ulama. Wal iyadzubillah min dzalik. Jadi kalau ada santri yang pulang dari pesantren
tidak bangga mengajar ilmu agama, tidak bangga mengajarkan santri, tidak bangga mengajarkan masyarakat di rumah, mengajarkan orang yang tidak faham Quran menjadi faham Quran, mengajarkan orang yang tidak faham ibadah menjadi faham ibadah. Yakinlah, Anda selama ini manipulatif dan tipu daya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kita, siapa yang mendidik masyarakat? Kalau bukan kita, siapa yang mengajarkan masyarakat? Kalau bukan kita, siapa yang mengajarkan juklak juknis cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan santri, siapa? Saat ini santri hanya sekedar secara verbal, visualisasi santri itu hanya sekedar casing saja. Tapi ternyata jiwanya tidak bangga menjadi santri. Saat ini kita buktikan bahwa santri harus pintar, harus alim, pantang pulang sebelum alim, pantang pulang sebelum berhasil, pantang pulang sebelum menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Itulah spirit perjuangan para ulama. Lihat Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, pendiri pengasuh Lirboyo, pondok pesantren Lirboyo. Beliau belajar puluhan tahun, bahkan sahabat karibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meninggalkan untuk menikah. Akhirnya memutuskan untuk menikah di usia 45 tahun. Dan semua anaknya perempuan. Tidak ada anak laki. Yang sekarang mengasuh pondok pesantren Lirboyo, semuanya adalah menantu, termasuk Kiai Mahrus Ali, termasuk Kiai Marzuki Dahlan, dan seterusnya. Apa kata beliau ketika ditanya kepada Hadratus Syekh, kenapa kok belum mau menikah sampai saat ini, wahai sahabatku, padahal pernah ngaji dengan Mbah Khalil Bangkalan? Jawabannya cuma satu, saya terlalu cinta ngaji. Saya terlalu cinta khidmat dengan kiai. Saat ini malah terbalik. Dipanggil kiai ngumpet, ketemu kiai meringsang, bukannya nyaman, bukannya senang dekat ulama, bukannya senang dekat dengan kiai, malah pergi. Ini contoh prediksi Rasulullah. Hum yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman ada orang yang casingnya santri, ada orang yang visi yang pakaiannya seperti santri. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lebih bangga dengan status negerinya. Mereka lebih bangga dengan baju, dengan saparinya di tempat-tempat kursi yang mewah. Mereka tidak bangga dengan duduk di majelis ilmu. Mereka tidak bangga ngurusin anak-anak santri di rumah yang buta bacaan Al-Quran. Mereka tidak bangga mendidik ibu-ibu di rumah yang belum bisa baca Al-Quran. Orang-orang yang semacam ini munafik di hadapan para ulama. Waliyahzubillah min dzalik. Saya sangat berharap santri nggak hanya status sosial Anda tinggal di mana, Anda pulang menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Anda pulang menjadi orang yang mustakmal, yang bisa diandalkan, yang bisa dipakai, meskipun ilmunya dikit, tapi ikhlas mengajarkan masyarakat. Begitulah perjuangan saat ini yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Karena momentum untuk berjuang melawan penjajah sudah bukan saatnya saat ini. Negara kita sudah aman. Doakanlah di hadapan Allah. Mudah-mudahan negeri kita saat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sujud dengan tenang. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina? Bisakah menuntut ilmu dengan tenang? Bisakah belajar dengan tenang? Bisakah sujud kepada Allah di malam hari tenang? Yang dia pikirkan adalah, apakah hari esok saya masih hidup? Apakah sore hari saya masih hidup? Itu yang mereka pikirkan, saudara-saudara kita di Palestina. Maka Anda yang saat ini bisa ngaji dengan baik, bisa menuntut ilmu dengan aman, tidak bersyukur, tidak sungguh-sungguh, Anda kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gagal, pulang tuh gagal. Jangan jadi santri yang gagal. Contohlah para kiai, contohlah para ulama, contohlah semangat dan spirit mereka. Anda insya Allah menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, sebagai epilog dan penutupnya, santri harus bisa berjuang, harus bisa bersikap dinamis, harus bisa berpikir kontekstual pada saat ini. Lihat para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, lihat tokoh-tokoh besar yang lahir dari rahim pesantren. Yang paling pertama yang saat ini masih kita kenal di benak kita adalah Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lahir dari rahim pesantren, lahir dari kaum sarungan, bahkan cucu daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi ternyata jadi tokoh nasional,
Ternyata jadi tokoh yang sangat dibanggakan oleh banyak komunitas. Tidak hanya di internal Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Karena santri bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Tidak hanya di negara kita Indonesia, bahkan bisa keluar negeri. Kita bisa berbuat baik, menunjukkan siapa kita. Kita adalah santri yang bisa berdialog dengan zaman, bisa tawar-menawar dengan konteks sosial saat ini. Saya bisa melakukan, saya bisa berbuat dengan apa yang saya bisa saat ini. Tantangan ilmu lebih maju ke depan. Saya ingat sekali, waktu dulu saya lulus pesantren pertama kali. Buya pernah ngomong dengan saya. Tantangan ilmu ke depan, nggak kayak gua dulu. Kalau orang Betawi kan ngomong gitu, gua lu aja. Kalau orang dulu cukup mondok pesantren 20 tahun, nggak pakai kuliah, di masyarakat hidup. Tangannya nggak sepi dari amplop. Salaman ada amplop, salaman ada amplop. Sampai kantong bajunya ngebul itu. Tapi kalau saat ini santri hanya mengandalkan kitab kuning, tidak cerdas secara intelektual, tidak bisa melawan arus pendidikan yang makin tinggi saat ini, tidak bisa tawar-menawar dengan konteks sosial saat ini, akan tergerus dengan zaman pada saatnya. Maka saat ini intelektualitas santri dituntut. Lihat banyak sekali tokoh-tokoh santri yang mendunia. Saat ini yang paling kita lihat, apalagi sudah masuk dalam dinamika dan juga pergulatan politik Pilpres, ada Profesor Dr. Mahfud MD. Ini bukan kampanye, bukan. Ya. Siapa lagi tokoh-tokoh santri yang lain? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu lahir dari pesantren Tebu Ireng. Saat ini maka banggalah kita sebagai santri. Harus bisa tawar-menawar dengan konteks sosial saat ini. Jangan lupakan bahwa Anda pengen sukses di dunia sampai akhirat. Maka modal utamanya adalah ilmu. Menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pantang menyerah menuntut ilmu. Baru setahun pulang, baru 2 tahun pulang mondok, jangankan yang 1 tahun 2 tahun, ada yang sudah 5 tahun dengan alasan banyak, ngomong dengan orang tuanya, saya nggak betah pulang ke rumah. Akhirnya ketika sudah ketemu lagi, sudah berkeluarga, apa yang dia katakan? Saya menyesal. Saya menyesal. Andai saja dulu saya belajar sabar. Andai saja dulu saya berjuang sabar. Saya nggak secapek ini mencari urusan dunia. Saya nggak secapek ini mencari untuk sekedar makan minum untuk keluarga saya. Maka orang-orang yang berilmu dimuliakan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Semangat hari santri, Anda harus rubah cara sikap kita menuntut ilmu. Kita harus tunjukkan semangat dan spirit kita, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta juga kepada bangsa dan tanah air kita. Karena disinilah kita bisa menuntut ilmunya Allah. Di tanah air kita lah kita bisa sujud kepada Allah. Maka santri harus punya 2 cinta yang fundamental. Pertama, cintanya kepada agama dan loyalitasnya. Yang kedua, cintanya kepada bangsa dan negara yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan semangatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jargonnya yang sangat terkenal, hubbul waton, cinta tanah air sebagian dari sikap nasionalisme, sebagian dari iman. Jangan takut bersikap nasionalis. Anda loyalis dengan bangsa ini, Anda merepresentasikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Maka mari kita tingkatkan kualitas menuntut ilmu kita. Kita tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa kita. Kita tingkatkan kecintaan kita kepada para ulama, kepada para kiai. Sebagaimana lagu Hari Santri yang sering kita dengar. Ciri santri adalah khidmah kepada para kiai, cinta kepada para guru, cinta kepada para ulama. Itulah ciri khas santri. Bahkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, kalau Anda berhadapan dengan para petinggi negara, kalau bisa mukanya delangak, tahu delangak? Tahu delangak? Begitu tuh. Kayak ngelihat layangan putus. Tapi kalau Anda di depan kiai, tundukkan palamu. Kenapa? Karena Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, ya Syekh, kok Anda mau saja dimuliakan murid segitunya? Santri itu kadang-kadang kalau cium tangan kiai sampai ingus-ingusnya aja peper.
Kurang ajar banget kadang-kadang, apa lengket begini tangan ini. Lu kalau pilek tahu diri cium tangan kiai lu. Lu minum obat dulu baru cium tangan lu. Ingus lu kecampur upil nempel ke tangan-tangan dulu. Beneran dikit lu jadi santri. Pura-pura aja takzim padahal menyosot ingus lu. Minum es solo mulu sih lu. Di mana-mana aja ada es solo katanya. Mana enak banget lagi dari sini juga nih. Awas. Ditanya Said Abdullah, kok mau tangan Anda dicium bolak-balik, kadang-kadang sampai encok tangannya itu. Santri itu sergap kalau cium tangan gurunya. Cium tangan bolak-balik, tapi kalau kelamaan ditepak juga sama kiainya. Kenapa ya Imam? Apa jawaban Said Abdullah bin Al-Haddad? Yang mereka muliakan bukan saya. Saya ini hanya hamilul ilm, nasirul ilm, penyebar ilmu, pembawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka agungkan hanya Allah Subhanahu. Innama azzamullah. Yang mereka agungkan bukan saya, yang mereka agungkan bukan ulama, yang mereka agungkan pada prinsipnya adalah Allah Subhanahu. Tapi melalui wasilah para ulama, cintai para ulama, cintai guru. Jadi besok kalau mudik bawa tentengannya banyakin. Awas kalau enggak, guru pada kering krempeng begitu guru. Sampai pada cacingan begitu gurunya di dalam. Ya Allah, roh duit kagak gablek. Insya Allah, panasan kagak gemuk-gemuk. Belinya obat cacing mulu dia buat itu susah. Muridnya kagak tahu diri lagi. Babanya bawain makanan satu doang. Ya Allah. Ntar nih siang enggak ya telepon habis ini, awas kalau enggak. Ya. Jadwal mudik ya. Alhamdulillah. Enggak akan pernah rezekinya kurang kalau ngasih kiai. Biar Ustadz Bustami gemuk. Bayangin dari gemuk sampai begini kan pikirannya banyak berarti ini orang. Masya Allah, Rabbi. Cinta sama kiai? Jawab, cinta sama kiai? Sayang sama kiai? Habis ini ngamplopin Buya, awas enggak lu? Awas, ya. Telepon orang tuanya. Kalau cinta sama kiai, maka khidmat takzim, besok menuntut ilmunya, dirubah caranya. Ini kadang-kadang kepala sekolah udah bemuruh ngomongin itu. Jangan ngantuk, tetap aja kayaknya di biodatanya ditulis tuh hobi tidur. Susah jadinya. Skill kemampuannya apa? Tidur pala ngus-ngus gitu kan. Kebiasaan sehari-harinya apa? Ngiler di masjid. Lah orang luar masuk masjid Baitur Rahim nih apaan lengket-lengket. Kerjaannya ismu tuh yang begitu tuh. Jemaah kan ngilernya bukan di mulut, di lempengan ketek juga sama. Terus aja nih. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Nggak apa-apa nih yang kecil-kecil begini baju kegedean, malu nggak paham beli baju apa? Baju kegedean begitu. Ya. Nggak apa-apa yang begini-begini nih. Saya doakan nih mudah-mudahan jadi para alim ulama. Amin ya Rabbal. Kadang-kadang santrinya ya sendal, kanannya sendal beda, kirinya beda. Begitu pecinya peci siapa tahu mana miring lagi loh. Pakai peci kadang-kadang. Ya Allah Rabbi. Ya. Nik kadang-kadang Pak Kiai marah, Buya marah, saya marah. Tujuannya cuma satu, tong. Biar lu nanti jadi orang yang baik, yang pinter. Amin ya Rabbal. Amin. Aja lu kalau doa aja amin lu. Belajar aja begitu lu. Tunjukin besok ya. Besok Roy Salafiyah dicek tuh. Kepala sekolah juga dicek-in insyaallah tetap tidur. Enggak berubah tetap itu. Apalagi makannya banyak ya. Kagak karuan dah. Kata Imam Ghazali, li anna imtila al butun, karena perut yang penuh yurisul jahal wal fitnah, bahwa mewariskan kegeblegan. Coba dah orang yang habis kenyang banget ajak ngomong pasti rada tablo. Coba dah. Ajak ngomong dah, lu kapan apaan? Pasti begitu jawabnya. Ntar aja ngajak ngomongnya lu begitu. Ya. Ya ismu ya. Dalam hatinya saya banget Gus itu. Iya emang gue nyindir siapa? Kancing sampai mau putus begitu. Ya. Besok jangan pakai baju, pakai selimut kasur. Enak gak ada kancingnya. Para santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ya biar nggak tegang banget kayak ujian PNS biasa aja ya. Jadi mudah-mudahan di semangat hari santri
Mudah-mudahan perjuangan kita menuntut ilmu senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu. Doakan para ulama, doakan para kiai, doakan guru-guru kita, doakan buya sekeluarga, doakan kepala sekolah, semuanya guru-guru yang mengajarkan kita. Itulah orang tua kita, wajib kita doakan setiap ba'da salat supaya mereka senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Dan Anda pulang ke rumah menuntut ilmu dari pondok pesantren, pulang ke rumah senantiasa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.